name mo? Marita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Hana dan aku akan kembali mengalurkan film horor yang cukup bikin penasaran serta menegangkan. Kali ini aku akan kembali mengalurkan film horor dari Filipina yang berjudul Marita. Nah, film Marita ini menceritakan tentang seorang dosen pengganti yang ingin mengadakan sebuah teater di sekolah tempat dia mengajar. Namun panggung teater tersebut menyimpan sebuah kisah horor sehingga dia dan para mahasiswanya diganggu oleh hantu di sana. Penasaran cerita selanjutnya? Yuk kita ke alur ceritanya. Dan inilah film horor Filipina berjudul Marita. Anak ha. Natatapos na ako. Ayan na anak. Jadi ada seorang wanita bernama Nimpa sedang berlatih teater di panggung kampusnya. Dia mendapatkan peran utama sebagai ibu yang mana ceritanya dia harus rela mendiskon umurnya demi menyusul anaknya yang telah meninggal. Bravo! Bravo! Setelah melihat latihan para mahasiswanya, pimpinan kampus sangat memuji latihan teater mereka. Lalu pimpinan kampus tiba-tiba mencari wanita bergaun putih yang memerankan roh anaknya Nimpa. Karena pimpinan sangat kagum dengan dia ketika dia mengelilingi Nimpa saat berakting tadi. Bakit po din? White dress. Ang galing niya rin. Kasi lagi siyang nakaikot kay Lou. Mendengar itu, mereka di sana bingung karena tidak ada mahasiswa yang memerankan hal tersebut, apalagi memakai gaun putih. Lalu tiba-tiba Nasakop ng mga Kastila ay o awit nila sa kanilang mga 5 tahun kemudian, cerita dilanjutkan dengan seorang dosen pengganti bernama Sandra. Sandra ini sedang menunggu keputusan pimpinan kampus untuk menerima dia sebagai dosen tetap di sana. Lalu Sandra mendapatkan pesan dari adiknya yang mengatakan bahwa ayah mereka sedang mengalami batuk yang sangat parah. Mengetahui itu sebagai anak tertua dan tulang punggung keluarga, Sandra pun menghubungi adiknya agar ayah mereka dibawa ke rumah sakit dan dia akan segera mengirimkan uang. kung kailangan yung hospital si talitaan mo ako. Sige, ingat ka. Sandra. Kemudian Sandra dibawa oleh dekan kampus bernama Ibu Francisco ke ruang panggung kampus yang diberi nama Socorro Hall. Lalu Ibu Francisco memperkenalkan petugas kebersihan bernama Kang Selmo yang juga merawat ruang panggung kampus mereka. Setibanya di sana, Ibu Francisco mengatakan bahwa tempat ini ialah panggung kampus yang sudah tidak terpakai selama 5 tahun. Lalu dia menjelaskan lagi, dulunya nama grup teater kampus mereka bernama Sinak Diwa. Namun entah apa alasannya, grup teater mereka dibubarkan. Maka itu ketua pimpinan kampus ingin membukanya kembali dengan bantuan dari Sandra sebagai guru teater kampus. Karena Ibu Francisco tahu bahwa ketika Sandra kuliah dulu, Sandra merupakan ketua grup teater. That is kung tatanggapin mo ang offer ko sa'yo. So the chairman tasked me. Mendengar itu membuat Sandra senang dan bersedia, apalagi dia diiming-imingi akan menjadi pengajar tetap jika Sandra berhasil menghidupkan kembali teater kampus mereka. Dari kejauhan, Kang Selmo tampak sedikit keberatan. Sana ay Hindi nyo ba ako Saat di kantornya, para teman Sandra kaget saat Sandra membuat brosur untuk mengadakan audisi Sinak Diwa. Karena mereka ingin melarang Sandra. Namun belum sempat melarang Sandra, tiba-tiba Ibu Francisco datang menemui Sandra sehingga obrolan mereka tidak dilanjutkan. Sinak Diwa? Naku, Sandra. Kira, kamusta ang auditions?
Nagkata kayo. Theater na rin yung usapan natin. Setelah beberapa hari mengedarkan brosur kepada mahasiswi dan mahasiswa, akhirnya audisi pun dimulai. Saat Sandra sedang sibuk melihat kertas profil para audisi, tiba-tiba ada mahasiswi bergaun putih naik ke atas panggung. Lalu tanpa melihat ke panggung, Sandra pun menanyakan nama mahasiswi tersebut. Lalu, Oh, Marita. melihat tidak ada siapa-siapa di atas panggung, bahkan peserta pertama baru masuk, membuat Sandra bingung siapa mahasiswi yang bernama Marita itu. And sa ministry po sa church namin. Ako po si Dayan. Wala po. Mark po. bakit ka sumali sa Setelah dilakukan audisi, Sandra sama sekali tidak menemukan orang yang benar-benar bisa dijadikan peran utama dalam grupnya. Saat akan pulang, tiba-tiba ada seorang mahasiswi bernama Christina yang ingin ikut audisinya Sandra. Christina mengatakan bahwa dia juga pernah menyertai teater di sekolahnya dulu. Maka itu dia ingin masuk ke grup Sinak Diwa. Mendengar itu, Sandra pun mempersilahkan Christina menunjukkan bakatnya. Sino bang may karapatang sabihin? Grow up, guys! Matters most. Ako ang kabutihan. Akhirnya Sandra menemukan orang yang tepat untuk dijadikan peran utama dalam grup teaternya itu, yaitu Christina. See you sa General Assembly. Thank you po. Mang Selmo, maraming salamat sa pagbantay. Setelah audisi selesai, Kang Selmo pun mengunci pintu Sokoro Hall lalu memberikan kunci tersebut kepada Sandra. Kemudian Kang Selmo meminta kepada Sandra jangan pernah masuk ke Sokoro Hall jika sendirian. Karena jika sendirian maka Marita akan datang. Mendengar itu dan dibarengi dengan pintu yang tiba-tiba terbuka, Sandra pun bingung dengan nama yang pernah dia dengar itu. Mendengar Sandra pernah mendengar nama itu dan melihat pintu yang sudah terbuka, Kang Selmo pun meminta Sandra segera pulang. May pumasok mag-isa ng Socorro Hall. Mag-iingat kayo kay Marita. Marita? Nang umuwi. Opo. Sige po. Hello, Sinag Diwa! Keesokan harinya, di Sokoro Hall, Sandra pun memperkenalkan dirinya kepada mahasiswa yang terpilih menyertai Sinak Diwa. Di sana mereka terlihat sangat bersemangat masuk ke grup Sinak Diwa. Lalu Sandra pun bertanya apakah ada di antara mereka bernama Marita. Mendengar itu mereka semua tidak ada yang bernama Marita. Lalu, May kilala ba kayong Marita? Wala? Lalu Sandra membagi tugas untuk membersihkan Sokoro Hall, yang mana mahasiswa yang bernama Mark, Joey, Lee, dan satu orang temannya ditugaskan membersihkan gudang. Sementara itu Christina, Ellie, dan Diane membersihkan kerusi penonton. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Namun di gudang, ketika satu orang temannya mereka sedang mengaduk cat, tiba-tiba ada tangan yang berdarah memegang pundaknya sehingga membuat dia ketakutan. Namun ternyata itu hanyalah prank yang dilakukan oleh Mark dan Joey. Sementara itu, Ellie yang sedang membersihkan kerusi tidak sadar bahwa ada seseorang yang mencoba memegangnya. Namun untungnya Ellie langsung berbalik badan setelah mendengar teriakan dari gudang. Yung babae sa may paglabas ng sweat. Kesal dengan prank itu, dia pun memutuskan keluar dari Sinak Diwa. Setelah apa yang terjadi, Sandra sebagai guru mereka tentunya kesal dan mencoba menanyakan apa yang terjadi kepada Mark dan Joey. Mark dan Joey pun meminta maaf. Mereka melakukan itu hanya bertujuan ingin berteman dengan melalui prank. Tapi ternyata tidak semua orang suka dengan prank.
Mendengar itu Sandra pun memaafkan mereka dan meminta mereka berhenti melakukan prank. Ito sa Sinag Diwa 2.0, pamilya tayo. Ito, at kayo, ayokong ibubuli din kayo. Diwa 2.0! Pada keesokan harinya, Sandra pun memperkenalkan loka karya bernama Fiona. Yang mana Fiona ini akan mengajarkan mereka tentang berekspresi saat acting. Galing, magaling, Christina. Okay. Okay? Now guys, we can have a... Sementara mereka sedang berlatih dengan Fiona di kantornya Ibu Francisco mengatakan bahwa Sandra harus melatih para mahasiswa dan siswinya karena ketua pimpinan kampus mereka ingin melihat pertunjukan teater mereka bulan depan. Dan jika itu berhasil, maka kontrak Sandra akan segera diteruskan. Mendengar itu, Sandra pun menjadi semangat. Nasipag ka. I like your spirit. Lalu Fiona sedang berada di toilet, panik ketika tidak menemukan tisu di dalam toilet. Namun untungnya ada seseorang yang memberikan tisu kepadanya. Akan tetapi... Dengan perasaan kecewa dan marah karena Fiona memutuskan pergi, membuat Sandra meluapkan amarahnya kepada anggota Sinag Diwa. Sandra yakin ada di antara mereka yang sengaja menakut-nakuti Fiona. Lee! Christina! Sandra pun langsung meminta Max dan Joey untuk berhenti melakukan prank. Mendengar itu mereka semua bingung karena dari tadi mereka semua berada di Socorro Hall dan tidak ada yang pergi kemana-mana. Namun Max dan Joey yang merasa diri mereka bersalah dengan rela akan keluar dari Sinag Diwa. Akan tetapi hal itu dicegah oleh Sandra. Sandra mengatakan bahwa dia hanya emosi karena tekanan pekerjaan. Apalagi grup teater inilah yang akan menentukan nasib pekerjaannya. Ganito na lang. Mendengar cerita Sandra membuat mereka bersimpati dan akan berjanji membuat yang terbaik untuk kelancaran teater mereka. Setelah apa yang terjadi, mereka pun melanjutkan aktivitas mereka. Lalu Sandra mengatakan bahwa 3 minggu lagi mereka akan mengadakan teater di kampus mereka. Maka itu Sandra pun membagikan peran masing-masing, yang mana peran utamanya akan diberikan kepada Christina. Na ng abuso sa kanya. Ikaw ang... Beberapa hari kemudian, sambil menunggu pintu Socorro Hall dibuka, Christina pun menghafal dialognya. Namun ketika menghafal dialognya, tiba-tiba Christina mendengar suara tepukan yang gemuruh di dalam Socorro Hall, padahal pintu masih terkunci. Setelah diintip, Christina bingung melihat ada ramai penonton yang sedang bertepuk tangan untuk pertunjukan seorang wanita bergaun putih. Lalu... Ate, Di dalam Socorro Hall, Sandra membantu Christina menghafal dialognya dan semuanya berjalan dengan lancar. Christina mengucapkan dialognya, sedangkan Sandra mendengar sambil menulis. Lalu saat Sandra meminta Christina melanjutkan dialognya, tiba-tiba Sandra mendengar Christina mengucapkan dialognya dengan penuh emosi. Sehingga Sandra meminta Christina untuk menurunkan emosinya. Namun yang tidak diketahui Sandra adalah itu bukan suara Christina karena Christina sedang tidur. Dan... Mga manggagamit kayo! Mga hayop! Cerita dilanjutkan dengan Mark yang akan meletakkan baju di ruang pakaian. Dengan lampu yang berkedip-kedip membuat suasana menjadi cengkam dan tentunya membuat Mark sedikit takut. Dan...
Saat akan menutup lemari, tiba-tiba Mark merasa ada seseorang di atas lemari. Lalu Ganito si Marita! setelah kejadian itu, Mark dan anggota lainnya pun berkumpul di kafe. Mereka pun bertanya kepada Mark apa yang dilihat oleh Mark. Mark pun menjawab bahwa dia melihat seorang wanita berpakaian putih. Mendengar itu, Christina pun mengatakan bahwa dia juga melihat hal yang sama. Mendengar cerita dari kedua temannya yang sama-sama melihat hantu yang sama, Diane sebagai anggota grup penggemar horor mulai menceritakan apa yang dia baca di grupnya. Sementara itu, Sandra meminta Kang Selmo menceritakan siapa itu Marita. Gini ceritanya, jadi dulunya ada seorang artis teater yang begitu terkenal bernama Marita. Saking hebatnya dia berakting, Marita selalu menjadi peran utama dan tidak pernah tergantikan sehingga membuat dia menjadi sombong dan yakin dia akan tetap mendapatkan peran utama. Si Marita palakpakan ng mga manonood. Namun pada suatu hari ada seorang artis baru yang lebih berbakat daripada Marita, dan artis tersebut mendapatkan peran utama sehingga hal itu membuat Marita marah. Karena tidak terima, Marita pun melakukan segala cara, bahkan rela menjual tubuhnya kepada sutradara. Namun tetap saja Marita tidak mendapatkan peran utamanya. Dengan kesal, Marita pun mengganggu teater yang sedang berlangsung. Bahkan dia juga menjadikan dirinya sebagai peran utama yang mendiskon umur. Namun ternyata Marita benar-benar mendiskon umurnya di depan penonton. Mulai dari sanalah Marita menghantui Socorro Hall karena dia tidak terima siapapun yang menyertai teater. Dan hal ini pernah terjadi, yaitu pada teater yang diperankan oleh Nimpa, si gadis di awal film. Kaya ba binuwag nilang sinagdiwa? Kang Selmo mengatakan sekitar 5 tahun lalu, dia yang sudah bekerja di kampus ini membawa istrinya untuk melihat pertunjukan teater. Namun setelah Nimpa berakting mendiskon umurnya, ternyata ada Marita di sana yang membantu Nimpa mendiskon umurnya. Hintayin mo si Mama, anak. Melihat kejadian itu, istri Kang Selmo mengalami serangan jantung dan tiba-tiba meninggal dunia. Hindi lamang si Nympha ang naging bena. Itulah mengapa teater ini ditutup dan Kang Selmo memutuskan masih bekerja karena dia yakin jiwa istrinya masih berada di sini. Mendengar semua cerita Kang Selmo dan Diane membuat mereka ketakutan dan ragu untuk melanjutkan teater ini. Lalu Kang Selmo meminta Sandra untuk mengundurkan dirinya demi nyawa anak-anak teaternya. Alam niyo na ang kwento ni Marita. Huwag niyo nang ituloy ang binaba. Helen, ng gabi ng November 26 nakarang taon. Keesokan harinya, latihan teater pun dilakukan seperti biasa, meskipun mereka mengetahui cerita sebenarnya. Kemudian saat Christina berakting, tiba-tiba Marita mulai mengganggunya. Kaya required po kami pumunta. Hindi ako pinauwi. Maawa po kayo. Maawa po kayo sa akin. Okay lang. Break muna tayo ng 1 day, okay ba yon?
Pada keesokan harinya, terlihat Ibu Francisco meletakkan poster pertunjukan teater di depan Socorro Hall. Dia mengatakan kepada Sandra bahwa dia sangat menantikan teaternya Sandra. Namun Sandra menjawab bahwa dia tidak bisa melanjutkan teaternya karena ada gangguan dari Marita. Mendengar nama Marita, bukannya menghentikan pertunjukan teater, Ibu Francisco malah memarahi Kang Selmo karena menceritakan hal yang tidak benar. Bahkan dia juga memarahi Sandra dan mengancam akan memberhentikan Sandra jika teater tidak dilakukan sesuai jadwalnya. Mendengar itu, Sandra pun terpaksa mengiyakan permintaannya Ibu Francisco. Takot ka sa mga buhay kaysa sa mga patay. Sige po, ma. Karena stres dan tekanan yang dia hadapi, apalagi kini sakit ayahnya semakin parah, membuat Sandra memarahi Marita di Socorro Hall dengan keadaan mabuk. Lalu, Marita! Ano ba totoo nga sinabi ni Dean Francisco? Hindi ka totoo. Sandra! Huwag kang pupunta rito na nag-iisa! pada keesokan harinya, mereka kembali latihan teater. Di ruang makeup, Christina terpaksa ditinggal sebentar oleh Ellie karena Ellie ingin mengambil barangnya di ruangan lain. Karena sendirian, hal hasil Marita kembali mengganggu Christina dengan menarik zip dressnya Christina. Lalu, setelah mereka menyaksikan Christina diganggu, Sandra pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan memberi pilihan kepada mereka sama ada mau lanjut atau tidak. Mendengar itu, dari 11 anggota kini hanya tinggal 7 anggota yang mau melanjutkan teater. 7 orang ini ialah Christina, Diane, Ellie, Mark, Joey, dan Lee. Mereka melakukan ini agar Sandra bisa melanjutkan kontrak kerjanya. Namun kebahagiaan dan semangat mereka hanya sementara karena Marita lagi-lagi datang mengganggu Christina, bahkan kini lebih parah karena Christina terjatuh dari panggung dan mengalami koma. Christina! Sige po, tita. Untuk menyelamatkan Christina, para temannya mencari tahu tentang Socorro Hall lebih lanjut. Setelah ditelusuri, ternyata sudah banyak korban yang berjatuhan dan menghilang di Socorro Hall itu. Namun ada salah satu korban yang selamat dari Socorro Hall itu, yaitu Nimpa. Nimpa memang ditusuk berkali-kali, namun untungnya dia selamat dan sempat mengalami koma berhari-hari. Mengetahui Nimpa masih hidup, Sandra pun menemui Nimpa di kantornya lalu menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengar ceritanya Sandra, giliran Nimpa yang menceritakan kejadian masa lalunya. Setelah ditusuk berkali-kali oleh Marita dan koma, Nimpa tiba-tiba tersadar dan sudah berada di kerusi Socorro Hall, namun di alam yang berbeda. Dia diikat dan dipaksa untuk melihat pertunjukannya Marita. Meskipun Marita sudah tewas, namun rohnya masih menginginkan dirinya dipuja-puja dan menjadi peran utama dalam teater. Maka itu siapapun orang yang menjadi peran utama, maka dia akan diganggu oleh Marita karena Marita sangat membenci mereka. Untungnya saat itu Nimpa berhasil melepaskan diri dari alamnya Marita. Sinubukan kong tumakas. Lalu Nimpa berkata, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Christina ialah Sandra harus masuk ke alamnya Marita dengan cara melakukan teater. Di sisi lain, Kang Selmo memarahi Marita karena sudah muak dengan dia yang lagi-lagi mencelakai orang. Namun saat akan pergi, Kang Selmo mendengar suara istrinya di dalam Socorro Hall. Wala ka ng ibang kukunin pa! Wala? Wala, mahal?
Pada keesokan harinya, Sandra meminta anak-anak didikannya melakukan latihan teater. Mereka bertujuan ingin menyelamatkan Christina. Namun sebelum itu, Sandra meminta mereka semua memanggil pastor jika terjadi apa-apa padanya. Mendengar itu membuat mereka ketakutan, namun mereka harus melakukannya. Saan ka ng gabi ng November 26 nakarang taon? Saat Sandra dan Ellie berakting, Mark dan Joey yang berada di atas kaget melihat ada orang di bangku penonton, dan anehnya ketika lampu diarahkan ke mereka, penonton tersebut menghilang dan hanya terlihat saat gelap. Tibalah giliran Sandra berakting. Saat itulah Marita mengganggunya dan berhasil membawa Sandra ke alamnya. Pinapunta po ako. Pinauwi. Tulungan mo ako. Setelah berhasil masuk ke alamnya Marita, Sandra pun berusaha melepaskan diri dan akan mencari Christina. Saat mencari Christina, dia melihat ada jiwa orang-orang yang pernah dinyatakan hilang dan ada jiwanya mendiang istri Kang Selmo. Si Wen ang pumasok sa Socorro Hall. Setelah berhasil menemukan Christina, Sandra meminta Christina segera pergi dan sementara dia akan memancing Marita ikut dengannya. At higit sa lahat, Saat bersembunyi, Sandra melihat ada sesuatu yang tertutup kain. Dan setelah dibuka, itu ialah Kang Selmo yang telah tewas. Lalu, sementara itu, di alam nyata, Diane dan yang lain telah memanggil pastor untuk membersihkan roh jahat di Socorro Hall dan itu berhasil. Lalu Kang Selmo meminta Christina membawa para roh untuk keluar dari sana. Di sisi lain, Sandra menjadi korban amarahnya Marita. Lalu Sandra mengatakan bahwa Marita tidak lagi dikenal oleh orang-orang karena Marita sudah tewas. Kemudian muncullah Christina yang juga mengatakan bahwa kini pertunjukan Marita sudah selesai karena jiwa penonton yang Marita ambil sudah pergi. Kung wala ang mga kaluluwang kinuha mo! Akhirnya Sandra dan Christina berhasil mengusir roh jahatnya Marita dan kembali ke alam nyata. Meskipun mereka harus kehilangan Kang Selmo. sigurado ka. Cerita diakhiri dengan Sandra memutuskan mengundurkan diri karena perlakuan Francisco yang memandang rendah terhadap para bawahannya dan tidak menghargainya. Dia akan mencari pekerjaan lain setelah hari berkabungnya habis karena ayahnya telah meninggal dunia. Lalu Sandra juga mengatakan jika Marita ingin mengambil jiwa seorang lagi, maka jiwa ibu Francisco lah yang patut diambil. Yung buhay ng mga bata. Sagot mo naman na. Dan film pun habis. Oke, itulah ringkasan cerita dari Marita. Meskipun Marita sudah tewas, namun Marita masih tidak ikhlas perannya diambil sehingga dia menghantui orang-orang yang melakukan teater. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Hana, sampai ketemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.